Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan memaparkan mengenai 3 analisis kasus. Yang pertama yaitu pada kasus 1, didapatkan permasalahan di mana peserta didik kelas 7 belum memahami mengenai materi nilai rata-rata pada pelajaran matematika, sehingga dari 28 siswa di kelas, hanya terdapat 5 anak yang memenuhi KKM. Harapan yang diharapkan oleh guru dalam proses pembelajaran adalah semua peserta didik mampu memahami materi tersebut dan mendapatkan nilai memenuhi KKM. Akan tetapi, kenyataannya peserta didik masih kesulitan dalam mencari nilai rata-rata pada soal yang diberikan oleh guru. Upaya yang dilakukan oleh guru untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi tersebut adalah dengan menerapkan metode pembelajaran scaffolding atau pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik pada awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan soal dengan baik pada latihan soal selanjutnya tanpa melihat urutan sehingga peserta didik dapat lebih memahami materi. Nah, hasil yang didapatkan yaitu adanya penerapan metode pembelajaran scaffolding yang telah diterapkan di kelas. Ini peserta didik menjadi lebih mudah memahami materi nilai rata-rata dengan baik melalui bimbingan dari guru pada awal pembelajaran, yaitu dengan membuat langkah-langkah mencari nilai rata-rata, sehingga peserta didik dapat menerapkan konsep tersebut dalam mengerjakan soal matematika pada percobaan kedua secara mandiri. Refleksi yang ada pada kasus 1 ini yaitu penerapan metode scaffolding membantu peserta didik secara bertahap memahami konsep nilai rata-rata atau min. Dengan bimbingan awal yang kemudian berkurang, siswa menjadi lebih mandiri dan mampu menerapkan materi secara mandiri. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan bertahap dalam mengatasi kesulitan belajar. Masalah yang terjadi pada kasus 2 yaitu harapannya peserta didik kelas 1 SD dapat berhitung dengan lancar. Kenyataannya, peserta didik kelas 1 SD belum bisa berhitung dengan lancar. Upaya yang dilakukan guru pada kasus 2 yaitu pertama, menggunakan metode permainan, menggunakan objek atau benda konkret dengan bantuan alat hitung yaitu sempoa akan membantu peserta didik menghitung cepat. Sedangkan dengan menggunakan flashcard dapat membantu peserta didik untuk belajar dengan bermain. Secara tidak langsung, peserta didik akan lebih suka dan tertarik dengan belajar berhitung. Yang kedua, menggunakan metode demonstrasi karena bertujuan memberikan keterampilan, mengurangi penggunaan bahasa yang monoton. Yang kedua yaitu menggunakan metode demonstrasi karena bertujuan memberikan keterampilan, mengurangi penggunaan bahasa yang monoton, serta membantu peserta didik agar memudahkan dalam memahami secara jelas tentang suatu proses atau kegiatan karena disajikan berupa peragaan sehingga lebih menarik dan efisien. Hasil yang diperoleh dari penerapan metode permainan dan metode demonstrasi, anak kelas 1 SD mampu berhitung dengan cepat dan mampu memecahkan soal hitungan matematika sederhana menggunakan objek atau benda konkret. Berdasarkan permasalahan dan upaya yang dilakukan dengan hasil yang didapatkan, kemudian direfleksikan, menurut pengalaman Rina dapat menyelesaikan masalah berhitung cepat di kelas 1 SD dengan menggunakan metode demonstrasi dan metode permainan, karena metode tersebut sangat efektif untuk memecahkan soal hitungan matematika sederhana. Dari pengalaman ini, Rina menyadari bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat memberikan dampak positif yang besar pada hasil belajar peserta didik. Dengan menggunakan metode demonstrasi dan metode permainan, menggunakan alat bantu visual yang konkret, peserta didik dapat menyelesaikan masalah berhitung dengan cepat dan mudah. Kasus ketiga, masalah. Teks deskripsi pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar tidak sesuai dengan latar belakang peserta didik, di mana tidak adanya relevansi dari contoh teks deskripsi dengan latar belakang peserta didik. Harapan, peserta didik dapat memahami teks deskripsi dengan baik menggunakan contoh dari buku cetak yang menceritakan bangunan pencakar langit di ibu kota.
Kenyataannya, peserta didik kesulitan untuk membayangkan bangunan pencakar langit karena mereka tidak memiliki pengalaman langsung dengan objek tersebut, membuat pembelajaran terasa jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Upaya MADE menggunakan metode kontekstual atau Contextual Teaching Learning atau CTL, yakni MADE mengganti contoh teks deskripsi dengan yang lebih dekat dengan kehidupan nyata peserta didik, seperti pantai dan makanan khas Bali, yang akrab dengan latar belakang budaya dan lingkungan mereka. Dengan hal tersebut, peserta didik lebih mudah untuk dapat memahami materi mengenai teks deskripsi. Hasil dari kasus yang ketiga, peserta didik lebih mudah memahami dan menyusun teks deskripsi karena peserta didik dapat menghubungkan konsep-konsep dengan objek yang peserta didik lihat di kehidupan nyata. Minat belajar meningkat karena materi relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Refleksi, pembelajaran yang relevan dengan latar belakang dan pengalaman peserta didik meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Guru perlu fleksibel dalam memilih materi ajar agar sesuai dengan kebutuhan dan situasi peserta didik. Hal ini dilakukan agar peserta didik lebih mudah dalam pemahaman materi. Terima kasih, sekian pemaparan analisis kasus 1, 2, dan 3 dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.